Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatad din, hafizakumullah, saudaraku hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang kita nggak sanggup berhitung dengan itu. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur, minimal bapak-bapak, ibu-ibu, wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Suatu pagi di Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan di zaman Nabi waktu duha itu sepi di masjid karena semua bekerja. Ada yang berkebun, ada yang berburu, ada yang bertugas perang dan lain sebagainya. Jarang, bahkan bisa jadi tidak ada orang di masjid Nabi di waktu duha, Pak. Nabi punya kebiasaan kalau nggak ada aktivitas, dari mulai subuh itu sampai waktu syuruk ada di masjid. Menjelang duha beliau kemudian keluar dari masjid. Saat itu Nabi Muhammad SAW hendak keluar dari masjid, dilihat ternyata masih ada seorang sahabat yang tertinggal di masjid itu. Masih ada sahabat yang berada dalam masjid itu. Dihampiri sama Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi tahu dia min kibari sahabah, dia termasuk sahabat senior. Namanya Sudai bin Ajlan al-Bahili. Itu nama aslinya, Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu enggak familiar dengan itu. Tapi nama panggilan atau lakabnya adalah Abu Umamah al-Bahili. Mungkin ini lebih familiar, terutama ibu-ibu, karena Abu Umamah atau Umamah itu nama toko baju muslimah. Umamah. Abu Umamah al-Bahili sahabat hebat, termasuk sahabat yang senior. Kok masih ada di masjid? Ditanya sama Rasulullah, ya Abu Umamah, ada apa kok masih di masjid? Kagetlah Abu Umamah, noleh. Ternyata yang nyapa beliau adalah kekasih hati beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mimik muka yang kelihatan kusut, stres, gegana, Pak. Tahu gegana, Pak, Ibu? Gelisah, galau dan merana wajahnya Abu Umamah. Dengan perasaan sedih, mimik yang menunjukkan ada beban berat dalam hidupnya. Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, saya lagi terlilit masalah berat ya Rasulullah. Saya lagi ada masalah besar. Maka Rasulullah berkata kepadanya, apa masalahmu ya Abu Umamah? Sampai kau berada di masjid. Jadi sahabat itu, Pak, kalau punya masalah nang masjid, bertahanus, berkontemplasi, berzikir, itu tuh kita masih tiru tuh kan ya. Bukan ke dukun kalau ada masalah. Ini masjid, curhatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Saya ada masalah berat ya Rasulullah. Apa masalahmu ya Abu Umamah? Maaf ya Nabi, saya terlilit hutang ya Nabi. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW. Ternyata masalah beratnya Abu Umamah apa? Terlilit hutang. Orang berhutang itu masalah enggak, Pak? Halo?
Masalah besar. Orang berhutang masalah besar? Enggak. Orang berhutang enggak masalah besar. Masalah besarnya kayak sok nyaur. Kalau berhutangnya enggak masalah, gampang banget. Uang berhutang tuh gampang, kayak enggak masalah, Pak. Apalagi yang hobi berhutang, kan enggak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Bayarin. Pas waktu itu jatuh tempo enggak ada duit. Nah, itu yang jadi masalah berat. Dan itu yang terjadi pada siapa? Abu Umamah. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Umamah? Ya Abu Umamah, terjemahannya Pak ya. Maukah kamu saya kasih sebuah doa yang kalau kau baca itu doa setiap pagi dan petang, maka semua masalahmu, hutang-hutangmu akan terlunasi. Wah, yang ngomong Kanjeng Nabi, ya toh? Yang menggaranti doa itu nyelesain hutang-hutangnya Nabi, Pak. Siapa yang enggak senang? Ya enggak? Siap ya Rasulullah, siap. Dalam riwayat At-Tirmizi, dalam hadis ini, itu Abu Umamah setelah membaca doa dari Nabi Muhammad SAW, beliau bertestimoni hanya beberapa hari setelah baca doa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, maka semua hutang-hutang terlunasi, saudara. Keren kan? Mau nggak doa itu? Wah, nggak mau, ya sudah. Ini ngapunten masih hidup ini yang di sini nih ya. Setiap saya bertanya dijawab, Pak. Mau nggak ini dengan doa ini? Bapak Ibu kalau searching di internet doa Nabi melunasi hutang, keluar doa ini. Tapi kalau sampai dapat dari internet nggak ada sanadnya ke Rasulullah satu, terus nggak tahu riwayat asbabul wurudnya, kurang mantep. Makanya saya kasih. Apa doanya Nabi? Apa doanya doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Umamah sehingga akhirnya saudaraku ikhwatidina fillah Abu Umamah sampai bertestimoni setelah aku baca itu doa selesai semua urusanku, hutang-hutangku terlunas. Apa doanya, Pak? Saya yakin bapak-bapak kalau terbiasa wirid pagi dan wirid petang, ini hafal nih doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa ghahril rijal. Yang kurang lebih terjemahnya, Allahumma ya Allah inni a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari galau, stres, sumpek dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemesan diri. Wong nek ana stres Pak kan lemes. Wong nek galau kan lemes, itu. Wal kasal dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketakutan yang luar biasa dan kepelitan diri. Baru yang keempat Pak, perlindungannya Pak. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keterlilitan hutang dan dikejar-kejar sama orang yang nagih hutang. Ada yang aneh dalam doa ini saudaraku, ada dua. Yang pertama, sebenarnya kan Abu Umamah itu ibu-ibu Pak, masalahnya kan tidak bisa bayar hutang. Nggak bisa bayar hutang itu solusinya apa? Duit kan. Solusinya dia nggak ada dana untuk bayar hutang. Dia punya semangat untuk bayar hutang tapi nggak punya dana. Beda dengan orang yang punya dana tapi nggak semangat bayar hutang, kan begitu kan? Dia Abu Umamah orang soleh, sahabat soleh, dia benar-benar nggak punya duit untuk bayar hutang. Jadi masalahnya adalah duit. Mestinya doanya itu adalah permohonan kepada Allah tentang apa? Rizki. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an liaqdiya daini. Mestinya begitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu berilah rezeki yang lapang untuk supaya bisa bayar hutang. Mestinya begitu. Tapi Nabi gak ngasih doa itu. Nabi ngasih doanya apa? Perlindungan, bukan permohonan. Satu anehnya. Yang kedua, saudaraku ikhwatidina fillah, yang dimintain perlindungan pertama kali sama Nabi kepada Abu Umamah, kepada Allah oleh Abu Umamah, ajaran Nabi, perlindungan apa? Alham wal hazan Pak. Ini yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa ham? Ham itu adalah stres, galau, sumpek.
Hazan itu apa? Sedih yang mendalam. Kenapa itu yang pertama yang diajarkan kepada siapa? Abu Umamah. Kenapa yang diminta perlindungan kepada Allah untuk Abu Umamah supaya menyelesaikan masalah adalah alham wal hazan, kesetresan, kegelisahan, kegalauan dan kesedihan. Kenapa? Seolah Nabi ingin mengajarkan kepada Abu Umamah dan kepada kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Hai Abu Umamah, hai umatku, masalah besar, masalah kecil, masalah berat, masalah ringan, bukan terletak pada masalahnya, tapi terletak pada dirimu, sikapmu terhadap masalah itu. Semakin panik kau menghadapi masalah yang kecil, jadi besar. Semakin gelisah, stres kau hadapi masalah yang berat, yang ringan, jadi berat. Tapi semakin tenang hati dalam menghadapi masalah berat, jadi ringan. Semakin tenang hati, sakinatul qalb ketika menghadapi problem yang besar, jadi kecil. Jadi sebenarnya membuat masalah besar dan kecil bukan masalahnya, tapi sikap kita terhadap masalah. Itu yang diajarkan Nabi kepada Abu Umamah. Makanya permohonan perlindungan pertama kali yang disuruh kepada Abu Umamah, diminta kepada Allah adalah perlindungan dari apa? Alham wal hazan. Karena Nabi melihat Abu Umamah ini stres duluan, Abu Umamah ini udah gelisah duluan, Abu Umamah udah sumpek duluan, udah sedih aja duluan. Kesedihan Pak, kepanikan, kesetresan membuat solusi yang nampak jadi gelap sudah. Tapi coba kalau kita tenang, sakinatul qalb, maka yang namanya mata itu terang melihat solusi Pak. Allah akan memberikan, Allah itu pasti memberikan solusi terhadap hamba-hambanya yang beriman. Cuman ketika orang-orang yang beriman itu sudah panik duluan terhadap musibah, sudah panik duluan terhadap masalah, maka yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, kegelapan diri dalam melihat sebuah solusi. Maka pertanyaannya, gimana caranya supaya hati kita tenang Ustaz? Kan begitu. Kembali ke Al-Quran Pak, karena Al-Quran nasihat yang luar biasa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Itu kuncinya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang karena apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kalau hati tenang Pak, menghadapi masalah berat jadi ringan, masalah besar jadi kecil. Kalau hati tenang. Lah zikir itu apa? Kan begitu. Zikir itu secara terminologi eling Pak, ingat Allah. Orang itu kalau ingat kepada sesuatu yang dia cintai, yang dia ingat sesuatu yang dia tahu sesuatu yang diingat itu namanya itu bisa nyelesain masalah, pastilah tenang. Ketika kita berhadapan dengan hukum misalnya kan, terus ingat teman yang ngerti hukum, kan jadi rodok tenang itu Pak. Demikian pula kalau kita menghadapi masalah hidup, terus ingat kepada yang buat hidup, yang buat masalah, yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu Allah Azza wa Jalla Jalaluh, maka kita pun akan bisa menjadi tenang. Makanya zikir itu ada dua macam. Minimal ada zikir minimalis, ada zikir apa? Maksimalis Pak. Zikir minimalis itu bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita tenang, itu mulut kita harus banyak zikir. Banyak zikir. Karena semua ayat-ayat Al-Quran Pak, dan semua hadis-hadis Nabi, zikir yang pertama minimalis itu ya dengan ucapan, dengan lisan. Nggak boleh hanya diem aja di batin, tapi harus lisan ini bergerak Pak, berzikir. Nabi itu kalau berzikir itu ngapunten janggutnya Kanjeng Nabi goyang-goyang, menunjukkan bahwa Nabi kalau berzikir itu bergerak bibir beliau. Karena semua Al-Quran itu mengucapkan tentang ucapan ketika berzikir. Misalnya, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu. Qalu Pak, qalu itu bukan nggak suka ya. Qalu itu artinya apa? Mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita ada masalah, berucaplah apa saja yang menyangkut zikir. Bisa berucap astaghfirullah, bisa berucap hamdalah. Ucapkan Pak kalimat-kalimat thayyibah. Kalau mulut kita sering banget mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah Pak, maka insya Allah hati kita menjadi hidup saudaraku. Hati kita menjadi hidup.
Makanya Nabi itu sampai memperumpamakan begini. Alladzina, dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari di Sahih Muslim disebutkan alladzi yadhkuru masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu kamasalil hayyi wal mauti. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya sama orang yang tidak berzikir dengan lisan kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Diperumpamakan orang berzikir dan tidak berzikir dengan orang yang hidup sama orang yang mati. Kenapa enggak diperumpamakan dengan binatang yang hidup dan binatang yang mati? Kok orang, Pak? Kenapa enggak diperumpamakan dengan ayam hidup dan ayam mati? Kenapa enggak diperumpamakan ikan hidup dan ikan mati? Kenapa, Pak? Karena kalau ayam hidup dan ayam mati, ayam hidup itu bernilai enggak, Pak? Bernilai. Ayam mati itu bernilai enggak? Bapak selama ini makannya ayam mati apa ayam hidup? Mati. Nah, mati. Itu belinya mahal apa enggak? KFC itu lebih mahal apa enggak? McD lebih mahal enggak? Jadi ayam itu Pak, kalau mati Pak, itu lebih mahal. Kalau sudah diolah itu, maksudnya mati dengan disembelih yang halal kan? Kalau diolah itu lebih mahal kan? Nah, Nabi enggak memperumpamakan orang yang enggak berzikir sama orang yang berzikir sama orang yang enggak berzikir dengan binatang, dengan ayam hidup dan ayam mati. Kenapa? Karena ayam mati pun masih punya nilai, saudara. Ayam mati bahkan nilainya lebih tinggi daripada ayam yang hidup. Iya, kan lebih mahal Pak harganya Pak. Kalau kita beli makanan-makanan itu kan. Teri yang almarhum itu lebih mahal Pak daripada teri yang hidup. Teri yang hidup ya kita nggak mau. Maunya teri yang sudah mati, dan apalagi sudah disajikan dalam bentuk kemasan yang bagus, jauh lebih mahal. Artinya orang mati itu Pak, kalau orang mati itu nggak ada nilainya. Seperti orang yang tidak berzikir kepada Allah, jiwanya sudah tidak ada nilai sama sekali. Karena itu saudaraku ikhwatatina fillah, ayo banyak-banyakin zikir kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau bisa Bapak-bapak harus punya zikir pagi, zikir petang, supaya apa? Hati kita hidup, jiwa kita hidup, dan nilai kita tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Ini bentuk zikir yang pertama, yaitu lisan. Bentuk zikir yang kedua adalah apa? Pikiran Pak sama jiwa itu juga ikut berzikir. Termasuk meyakinin firman Allah Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Sungguh kami uji kalian dengan sedikit dari sebagian rasa takut. Sedikit sudah sedikit Pak ya. Ujian Allah itu sedikit, tapi ditambah minal khaufi, dari sebagian rasa takut. Sedikit dari sebagian, tambah sedikit apa tambah banyak Pak? Tambah sedikit. Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita Bapak-bapak, Ibu-ibu hafizahumullah itu amat sangat sedikit. Covid, wabah ini sedikit apa banyak Pak dikasih sama Allah? Kalau kita ngelihat wabahnya Pak sing meh 3 tahun, ketok ya ke. Tapi dibanding dengan tidak adanya wabah berpuluh-puluh tahun, sungguh sedikit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang ngapunten stroke 10 tahun Pak, usianya 70, tapi dia punya perusahaan banyak yang luar biasa, anaknya soleh-soleh, dan yang meneruskan perusahaannya anak-anaknya. Dia sampai murtad sama Allah gara-gara apa? Gara-gara dia dikasih stroke 10 tahun. Ketika disambangi sama seorang ustadz, ditanya-tanya, akhirnya lama-lama cair, ditanya sama ustadz ini, Bapak usianya berapa sekarang? 70 Pak Ustadz. Sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Berarti selama 60 tahun Bapak ini sehat? Sehat. Selama 60 tahun Bapak mengembangkan bisnisnya sampai menggurita? Iya. Selama 60 tahun Bapak punya anak soleh dan soleh? Iya. Kenapa Bapak nggak ngelihat yang 60 tahun? Kenapa yang dilihat yang 10 tahun? Itu kebiasaan manusia, melihat ujiannya yang sedikit, tidak melihat nikmat yang banyak. Sama dengan mahasiswa saya Pak, itu nek sing stres pas waktu ujian, pas waktu di kampus kuliah. Kuliahnya 6 bulan, gak tahu stres Pak. Stres cuma 6 hari saja.
pas waktu ujian. Seperti itu kita hidup, Pak. Hidup itu pasti ada ujian, tapi percayalah dan yakinlah, dan ini bagian pada zikir kepada Allah Rabbul Alamin, bahwa sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita itu bisyai'in minal khauf, amat sangat sedikit banget dibanding jauh lebih banyak dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Likulli syai'in saqalah wa saqalatil qulub zikrullah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatunya itu ada pembersih dan penyikatnya. Pembersih dan penyikat hati adalah zikir, ingat akan keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin kita berzikir, semakin hati itu bersih. Semakin hati bersih, semakin tenang hidup kita, dan semakin tenang, maka seberat apapun masalah yang kita hadapin akan menjadi ringan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapin akan semakin mengecil dengan ketenangan hati. Mudah-mudahan Ramadan ini kita tambah zikirnya, Pak, kita tambah wiritannya, kita tambah tenang, karena pasti di bulan Ramadan banyak zikir, terutama adalah membaca Al-Quran. Afdal zikri, sebaik-baiknya zikir terkait dengan apa yang diucapkan adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak zikir kita kepada Allah, dan semakin membuat hati tenang. Ramadan adalah kesempatan yang membuat hati kita bisa menjadi tenang, sehingga kita insya Allah keluar di Ramadan, masalah apapun bisa kita hadapi dengan ketenangan, dan mengecil masalah itu bahkan mungkin tak terasa sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cocok lagi ya? Pas ini momennya. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin yang disampaikan oleh Ustaz Junaidi Sahal pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 April 2022. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.